satu topik wawancara yang tersisa, yaitu prihatin masalah COVID-19, GMNI NTT angkat bicara. Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia DPD GMNI Nusa Tenggara Timur meminta pemerintah agar melakukan evaluasi terhadap rumah sakit dan Satgas COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketua DPD GMNI NTT Marianus Krisanto Haukilo menyebutkan dalam beberapa waktu terakhir masyarakat Nusa Tenggara Timur disuguhi dengan video maupun berita kontroversi mengenai penanganan pasien COVID-19 oleh rumah sakit maupun Satgas COVID-19. Hal ini dapat diketahui melalui media massa ataupun video yang beredar luas melalui media sosial. Informasi selengkapnya pendengar kami hadirkan untuk Anda bersama Ketua DPD GMNI NTT Marianus Krisanto Haukilo. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Kristianus Pak Marianus, salam sehat selalu. Halo, selamat pagi. Baik, kami akan kembali mencoba untuk menghubungi Pak Marianus Krisanto Haukilo yang akan memberikan informasi kepada kita pagi hari ini. Selamat pagi Pak Marianus. Yang ada 7 sudah tidak dapat. Baik, kami akan kembali mencoba untuk menghubungi Bapak Marianus Krisanto Haukilo yang merupakan Ketua DPD GMNI Nusa Tenggara Timur. Nah, ada beberapa rekomendasi yang mungkin akan dihadirkan atau disampaikan kepada pemerintah. Kemudian apa fakta yang mereka dapatkan di lapangan sehingga mereka juga meminta pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja dari rumah sakit dan juga Satgas COVID-19 yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya juga ingin menyapa pendengar bagi Anda yang saat ini masih setia bersama kami di 100,5 MHz program 1 RRIND pada FM 100,5 MHz dan juga AM 783 kHz. Untuk yang mendengarkan siaran kami di Aimere pada FM 97,3 MHz, di Labuan Bajo pada FM 90,9 MHz dan maupun di Maumere di FM 88,7 MHz. Sudah tersambung di ujung telepon pendengar Ketua DPD GMNI Nusa Tenggara Timur Marianus Krisanto Haukilo. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Marianus, salam sehat. Ya, selamat pagi Ibu Femi, salam sehat untuk pendengar RRIND dan juga Ibu Femi. Baik, nah Marianus, apa dasar pertimbangan Anda dan teman-teman GMNI menyoroti kinerja rumah sakit dan juga tim Satgas COVID-19 Nusa Tenggara Timur? Ya, baik, terima kasih Ibu Femi. Begini, berdasarkan beberapa hasil data yang kami kumpulkan, kurang lebih beberapa persoalan terkait dengan COVID itu ada 3 hal. Ya, yang pertama itu pemberlakuan PPKM yang belum begitu efektif. Itu yang pertama. Lalu kedua, terkait dengan penanganan pasien rumah sakit yang diduga ada unsur mengcovidkan, dan ini bukan atas dasar asumsi GMNI Ibu Femi, tetapi keluarga sendiri yang menyatakan itu. Beberapa kejadian itu Ibu, di TTU misalnya ada pasien yang stroke selama 2 tahun, tetapi ketika dibawa ke rumah sakit lalu divonis COVID, itu kemudian menuai protes dari keluarga. Ada juga kejadian di Kota Kupang kemarin tanggal 31 itu, keluarga protes karena anaknya ini kecelakaan lalu lintas, lalu diduga meninggal dunia, tetapi ketika dibawa ke rumah sakit divonis COVID. Nah, ini yang kemudian memantik resistensi dari masyarakat dan juga semacam antipati terhadap penanganan rumah sakit. Ini yang berdasarkan hasil advokasi dan pengumpulan data dari GMNI.
karena ada semacam diskriminasi antara pejabat atau kaum elit dengan masyarakat. Nah, contoh di Kota Kupang, nah, kalau misalnya pasien yang diduga COVID, berarti ketika meninggal tempat pemakamannya sudah disediakan di Patukwa. Dan ketika ada pejabat kemudian dibawa ke apa kampungnya menggunakan pesawat misalnya, ini yang kemudian menimbulkan resistensi dari masyarakat, semacam tindakan perlawanan. Nah ini mungkin yang kami temui, Bu. Oke, dan ini menjadi dasar pertimbangan teman-teman GMNI untuk menyuarakan apa yang dirasakan masyarakat kepada pemerintah nih ya, Pak Marianus. Ya, ini beberapa hasil kumpulan data kami dari rekam jejak digital melalui media sosial maupun pengakuan langsung dari para keluarga pasien yang meninggal dunia maupun yang sakit. Oke. Lalu satu lagi Bu, terkait dengan penanganan pasien yang COVID. Ada kejadian pasiennya di isolasi mandiri di rumah. Tapi ketika saturasi oksigennya semakin menurun, pasien ini dijemput ke rumah sakit untuk menangani tindakan medis di rumah sakit. Nah, tetapi yang terjadi dan kemudian menimbulkan beban psikis bagi pasien itu, yang datang ini lengkap tentara, ada polisi, satgas, satpol pp dengan bahkan melibatkan unsur wartawan di dalamnya. Nah ini pengakuan dari keluarga, pasien sendiri mengalami semacam tekanan psikis. Oleh karena itu mesti dibenahi juga. Kalau misalnya hanya sebatas memindahkan dari rumah sakit rumahnya ke rumah sakit, cukup ambulans dengan beberapa satgas yang menggunakan APD. Saya pikir kalau misalnya tindakan ini yang dilakukan, maka pasien juga pasti merasa nyaman dengan penanganan pelayanan kesehatan yang dilakukan. Mungkin itu Ibu Semi. Oke, ini adalah kejanggalan-kejanggalan yang ditemui oleh teman-teman GMNI di lapangan ya. Fakta yang ditemui di lapangan nih Pak ya. Iya benar Ibu. Benar. Nah, keluhan-keluhan ini yang didapati di lapangan, apakah pihak keluarga sendiri misalnya mereka sudah menyampaikan kepada pihak terkait menyangkut hal-hal yang mungkin menurut mereka sedikit kurang masuk akal, ataupun juga ada keberatan-keberatan terkait yang disampaikan oleh Pak Marianus tadi? Ataukah memang mereka hanya mengeluh di belakang saja tanpa menyuarakan langsung nih? Ya, kalau untuk menyuarakan itu bahkan langsung Ibu, ada yang keluarga yang langsung mendatangi rumah sakit lalu kemudian melakukan protes secara langsung terhadap pihak rumah sakit, terutama pasien-pasien yang maksudnya tenaga kesehatan yang menangani itu. Jadi tidak hanya mungkin ada sebagian yang hanya di belakang-belakang saja menyuarakan ini, tapi ada yang kemudian faktor kekecewaannya lalu kemudian ada keberanian untuk menyuarakan. Itu sudah banyak kejadian di PTU, ada rumah sakit yang didatangi oleh pihak keluarga lalu saling adu pendapat di situ, bahkan hampir terjadi bentrokan di Atembuah juga demikian, lalu di Kota Kupang. Jadi ada beberapa kejadian yang memang ada pihak keluarga menyuarakan secara langsung Ibu. Ya. Oke, sejauh ini terkait keluhan-keluhan dari masyarakat, keluhan warga, kemudian juga GMNI ikut peduli menyuarakan hal ini. Nah, apa tanggapan pemerintah? Jadi untuk sementara memang kita belum menanti bagaimana respon dari pemerintah, tetapi permintaan kita itu mestinya pemerintah, gubernur, bupati dan wali kota, termasuk DPRD sebagai representasi wakil rakyat, mestinya melakukan pembenahan terhadap ini. Harus ada evaluasi menyeluruh terkait dengan penanganan selama ini. Karena ya, kita tidak bisa menafikan, kita harus mengapresiasi bahwa Satgas selama ini menjadi garda terdepan memberikan pelayanan. Tetapi kalau misalnya kita ketahui ada beragam protes yang dilakukan oleh keluarga, berarti kemungkinan ada yang keliru di dalam memberikan pelayanan. Nah ini yang mestinya pemerintah peka, responsif terhadap persoalan-persoalan ini. Ya mungkin begitu Bu. Oke, jadi memang ini besar harapan bahwa kita
kita ingin semuanya berjalan sebagaimana mestinya ya. Jadi tidak ada terjadi perebutan jenazah seperti yang disampaikan tadi. Kemudian instruksi pemulasaran jenazah ini juga mengikuti aturan ya Pak ya. Dan hal-hal atau ketimbangan-ketimbangan yang dirasakan ini tidak terjadi lagi ke depannya. Apakah ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa diberikan sebagai suara dari masyarakat ataupun dari teman-teman GMNI? Silakan Pak. Ya, baik, itu terkait dengan kalau rekomendasi dari GMNI Nusa Tenggara Timur terhadap pemerintah dengan berdasarkan 3 persoalan utama tadi, PPKM, lalu persoalan penanganan pasien COVID maupun yang telah meninggal dunia, dan juga untuk proses vaksinasi, ada 3 hal juga yang kita sampaikan. Yang pertama, untuk pemberlakuan PPKM yang secara nasional berlaku hingga tanggal 9 Agustus ini, kita harapkan supaya di dalam melakukan tindakan-tindakan penyekatan atau pemeriksaan di lapangan harus lebih mengutamakan rasa keamanan, kenyamanan, dan tidak ada arogansi aparat di sana. Mestinya yang pendekatan secara persuasif, karena ketika digunakan pendekatan tindakan yang represif, maka masyarakat kemudian melaksanakan tindakan sesuatu atau melakukan ikut aturan itu bukan atas kesadaran diri untuk mencegah COVID, tetapi atas dasar takut terhadap aturan. Nah, ini yang harus kita edukasikan bersama. Nah, lalu kedua, terkait dengan penanganan pasien COVID itu, yang baik yang sementara di rumah sakit maupun yang sudah meninggal dunia, tetap kita utamakan prinsip kemanusiaan. Ya, di dalam keputusan gubernur yang terbaru nomor 277 tanggal 23 Juli 2021 itu kan sudah jelas bahwa penanganan beberapa hal, baik tindakan penanganan terhadap jenazah melalui udara, laut maupun secara darat, kan diberi waktunya 24 jam sejak ditetapkan meninggal. Nah, lalu ada juga prosesi-prosesi yang mungkin diberi kesempatan untuk keluarga melakukan ibadah atau doa sesuai dengan iman keyakinan, dan itu bisa diatur di dalam keputusan gubernur NTT itu. Nah, ini yang perlu disosialisasikan, disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga tahu terkait dengan persoalan-persoalan ini atau aturan-aturan ini. Lalu terkait dengan program vaksinasi ini, Bu, banyak keluhan dari masyarakat maupun mahasiswa yang sudah melakukan vaksinasi tahap 1 atau vaksinasi dosis 1 itu, tetapi ketika jatuh tempo tanggalnya dan 28 hari untuk melakukan vaksin tahap 2, dosisnya habis. Nah, ini yang perlu menjadi masukan kepada pemerintah, dalam hal ini dinas kesehatan provinsi, kabupaten, kota, untuk segera memberikan semacam edukasi kepada masyarakat, kepada publik terkait dengan hal ini. Nah, karena aturannya ke 28 hari, tetapi ketika masyarakat mau melakukan proses vaksinasi sesuai tanggal yang ditentukan, di sana vaksinnya habis. Nah, ini juga menjadi keluhan masyarakat dan kita minta pemerintah untuk bisa menanggapi ini. Lagi mungkin ini 3 hal terkait dengan persoalan-persoalan yang selama ini kami temui, baik secara langsung maupun melalui media-media massa dan media online. Baik, terima kasih Pak Marianus Krisanto Haukilo untuk informasinya pagi hari ini. Kita tentunya selalu berharap bahwa apapun yang dilakukan, rekomendasi yang diberikan, aturan yang diterapkan juga, intinya adalah untuk menjaga masyarakat selalu tetap sehat dan terhindar dari COVID-19 dengan penanganan yang tepat dan juga secara cepat ya Pak ya. Selamat pagi, salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Baik Bu, selamat sehat pagi. Pro 1, kanal inspirasi.